Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segenap pimpinan PT Kolojeng King Halim Jewelry yang saya hormati, bajunya bagus. Baru kali ini minumnya disuguhkan oleh Banci. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Ini yang saya gagal paham, ada degan, ada kopi, ada kembang. Maksudnya apa ini? Jangan-jangan dia keturunan Mak Lampir. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Maulidun Nabi Muhammad SAW, supaya PT ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya, akan saya sampaikan tentang hebatnya kalimah thayyibah. Dalam hal ini adalah bacaan sholawat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, salah satu video viral saya 1,5 tahun yang lalu adalah ketika saya mengajak anak-anak dunia malam di sebuah tempat karaoke klub malam di Pulau Bali untuk mengumandangkan bacaan sholawat. Tidak ada yang salah dengan sholawatnya, tetapi yang menarik perhatian adalah karena saya bersolawat di klub malam dengan mbak-mbak berpakaian terbuka. Balik. Naksir kok. Saya tadi sempat salaman dengan dia. Nanti saya pulang langsung mandi 7 kali pakai pasir sekali. Namanya siapa? Miko. Kok hafal pacarnya ya? Oh mantan. Tidak ada rotan akar pun jadi. Saya ajak anak-anak yang ada di situ sekitar 500 mbak-mbak LC. Kalau di Mojokerto namanya purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Sampai akhirnya mereka melakukan karaoke. Apa itu? Kata rock dibuka oke. Kenapa kemudian ada yang bertanya, kok Gus Miftah mengajak mereka sholawatan? Sesaat sebelum pengajian itu ada mbak-mbak bertanya sama saya, Gus, rezeki saya kok seret, tamu saya sepi, gaji saya tidak banyak, sehingga kiriman saya ke orang tua, ke anak-anak saya di rumah tidak maksimal. Kok tolong saya dikasih amalia. Maka begitu saya naik panggung di hadapan anak-anak pekerja dunia malam itu, saya sampaikan, kalian tahu nggak
Dunia ini diciptakan oleh Allah karena nurnya Muhammad. Allah menciptakan langit beserta bintang, bulan dan matahari itu karena asbab nurnya Muhammad. Allah menciptakan bumi beserta isinya karena nur Muhammad. Allah menciptakan gunung beserta pasir dan bebatuan karena nur Muhammad. Bahkan Allah menciptakan surga dan neraka karena nur Muhammad. Bahkan tidak hanya itu, Allah berkenan menciptakan nabi. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Itu diciptakan karena nurnya Muhammad. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan, siapakah nabi yang paling tampan? Nabi Yusuf. Anda salah. Ketampanan Nabi Yusuf itu hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ketampanannya bisa digambarkan, sedangkan Nabi Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan. Kalau kalian bertanya sama saya, apa ciri-ciri Nabi Adam, Nabi Yusuf maupun Nabi Muhammad? Ciri-cirinya adalah rambutnya gondrong. Ciri-cirinya rambutnya gondrong. Persoalannya Nabi Yusuf tidak pakai belangkon dan tidak pakai kacamata hitam. Sebentar lagi ada cewek teriak, tolong dong kacamatanya buka. Kenapa? Karena mereka nafsu dengan mata saya. Saya pakai kacamata ini karena kebiasaan saya ngaji di klub malam. Kalau saya masuk banyak cewek seksi. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau lirik tidak kelihatan. Kiai juga manusia. Sekali-kali itu dapat ya kafe. Pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Pengajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wayu-wayu kok beda ning kene banci. Banci Miko. Nama lainnya adalah Soekarla. Asu lekar ning dalan. Miko, kamu duduk sini gak apa-apa sama Pak Polisi. Ali. Sama Pak Polisi ya, yang mesra. Begini mulai polisi ini mateng. Saya itu punya pengalaman dengan orang-orang kayak Miko ini banyak. Saya di Jogja punya binaan banci 400. Dan di Indonesia itu banci bukan khunsa. Kalau khunsa itu secara fikih orang yang memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian besok ini akan dijadikan laki-laki atau perempuan tergantung pemeriksaan medis. Gennya lebih banyak laki-laki atau perempuan, sifatnya lebih banyak laki-laki atau perempuan. Dua kelamin ini pada akhirnya akan dioperasi salah satu. Kalau dia condong ke laki-laki, maka vaginanya dibuang. Kalau dia condong kepada perempuan, maka penisnya dibuang. Itu namanya khunsa. Lah, kalau kayak Miko ini di Thailand namanya lady boy. Maksudnya Pak, wajahnya lady, kakinya boy. Ya, kalau di Mojokerto namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Ayono nek iki. Bahkan saya pernah umroh dengan khusus rombongan banci. Ada 50 orang. Begitu nyampe kota Madinah, ada banci yang rewel, nggak mau tidur sendiri. Maunya sama siapa? Gus Miftah. Tak bilang. Saya takut kalau tidur sama saya pulang aduh. Teles kabeh jempol dulu. Sedot matamu, sedot. Sedot. Katanya Pak Miko ini. Miko, kamu lebih nafsu lihat saya apa lihat Pak Polisi? Kedua-duanya. Tipenya yang ini. Jijik. Saya pulang umroh tuh bajunya banyak yang tobat. Sebelum Ramadan
yang telepon saya, Abah, saya Ramadan ini akan bertobat. Sebenarnya saya, caranya bagaimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matane lanang jilbaban. Coba tukang sound yang ini diadakan sama saja. Jadi yang sana itu kurang maksimal telinganya. Nah, cek. Nah, saya kira udah produk maksimal. Maklum tanggal tua. Tanggal 6 ya ketemu, tanggal tua ya budek. Siapa? Yang jilbabnya hijau biasanya. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Akhirnya waktu itu yang ada di kafe, padahal mohon maaf, yang ada di kafe itu tidak semuanya umat Islam. Apalagi posisi kafenya itu di Bali. Yang mayoritas warga Bali adalah beragama Hindu. Tapi atas izin Allah, saya itu pengajian dimanapun diterima. Saya ketemu orang Kristen, baik sama saya. Tetangga saya 60% Katolik, baik sama saya. Jadi kalau sampai besok ke pondok saya, selatan saya itu pendeta, utara saya itu kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Saya ketemu orang Hindu Buddha biasa. Kalau Anda bertanya sama saya, Deddy Corbuzier itu dulu agamanya apa? Katolik. Dia Katolik tulen. Dari nenek moyangnya Katolik. Dan saya sekalipun tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Karena bagi saya agama itu tidak boleh dipaksakan. Maka seminggu sebelum dia masuk Islam, telepon saya. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Waktu itu saya tolak. Gak usah. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson? Berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat. Kalau di rumah agamanya apa? Buddha. Tempat ibadahnya di mana? Di wihara. Buddha itu Tuhannya dekat. Amit Abah, Amit Abah. Abah dekat kok. Amit Abah. Bukan Konghucu tak? Oh bukan. Kalau Konghucu begini-begini dia. Saya ketika ceramah di kafe Bali itu, yang hadir hampir semua agama ada. Yang Islam ada. Ownernya orang Kristen, namanya Pak Eko, Raden Ignatius Eko Nugroho. Hindu banyak karena di Bali. Saya minta izin sama mereka. Boleh nggak saya bersolawat di kafe ini? Juraganya mengatakan silahkan. Padahal ada yang bawa botol, pakaiannya seksi, banyak yang modal SMS, apa itu silitnya metu setitik. Jadi yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Pokoknya nengke tenang ya. Cewek-ceweknya modelnya yuk isu-isu pantat. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah ini buang kalen orang sing doyan. Itu di sini bagian apa? Bagian sepo itu apa? Masih warna. Cin. Kayaknya anak-anak kayak itu biasanya nafsunya sama yang begini nih. Saya model-model Irma ini lah. Apa itu Irma? Ireng, Masya Allah. Apa boleh? Kalau kamu dibilang dasar hitam, kamu jawab putih tidak berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Buktinya kain kafan yang putih tapi menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah tapi menyenangkan. Kalau di Jogja namanya IR. Apa itu? Irenge roto. Kalau di Mojokerto namanya black sweet. Hilang sweetnya, tinggal black. Jadi kalau orang-orang itu katanya ahli sujud, yang hitam adalah jidatnya, berarti saudara saya ini super ahli sujud. Kenapa? Yang hitam tidak ada jidatnya, tapi sakrai roto. Udah istri kan?
Udah punya istri? Oh belum? Ya maklum. Ya semoga berjodoh dengan Miko. Monggo Pak, silakan Pak. Jajan sama banci gitu Pak. Monggo Pak, monggo. Dikekep mawon dulu. Mari kita mulai segera akan nikah malam hari ini. Yes, mudah-mudahan segera menikah deh. Umurmu berapa? 45 belum menikah. Bid'ah dolalah. Kanjeng Nabi nikah umur 25 kok. Kan kamu tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Bid'ah. Gak apa-apa. Kalau kamu 45 belum menikah, perbanyaklah nyanyi tembangnya Gus Dur. Uripe ayo rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Akhirnya mereka saya ajak bersolawat, dan di luar dugaan saya, anak-anak kafe itu ternyata hafal dengan solawat yang saya bacakan. Saya kasih contoh sama mereka, kenapa kalian harus bersolawat walaupun dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Saya bilang sama mereka, ini bukti kehebatan solawat. Anda tahu siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yang lahir di dalam surga? Namanya Adam. Adam di surga, semua fasilitas komplit, apapun boleh, tapi sudah menjadi sunnatullah. Orang itu kalau sendiri dia pasti kesepian. Maka Nabi Adam minta dicarikan teman. Di rumahnya bocah King Halim. Nabi Adam wae sendiri kesepian. Kok kamu bilang jomblo bahagia? Jangan-jangan kamu abnormal. Kok Nabi Adam kesepian? Masa kamu sendiri gak kesepian? Kan udah sabun. Ya kamu kalau di sini gak ada yang mau, silakan ke Jogja. Saya punya lonte 700. Lumayan. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Cewek itu jangan dipacari, dinikahi. Nah, pada akhirnya dia yang sering chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wong wedok mau pacari, ya kan ragat. Apa bedanya cewek kalau sound system? Beda. Sound system diragatin nek oke, kita wujute. Cewek diragatin nek oke, dipek kancane. Baru-baru codot ini gila. Ulah sing ragatin murah yo Miko kuwi murah. Mudah-mudahan Miko masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat isya. Jadi barisan modal ini. Akhirnya singkat cerita, Nabi Adam minta dicarikan teman. Maka kemudian Allah menciptakan teman sejati untuk Nabi Adam. Diciptakanlah seorang perempuan menjadi istri Nabi Adam, namanya Salah, Bu Adam. Anda tahu Adam diciptakan dari apa? Adam diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa? Oh Adam, Hawa. Kenapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri?
Kok tidak diciptakan dari tulang kaki? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak melunjak dengan laki-laki. Tapi Allah berkenan menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Tidak begini, bro, gini, orang gini. Kenapa tidak diciptakan dari tulang punggung? Supaya tidak kamu siliti. Karena siliti itu tugasnya Miko. Kamu tahu kalau besok Minggu itu masuk neraka, pertama kali yang masuk apanya? Bokongnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu Hawa hadir, komplit undang-undangnya di surga itu yang nggak boleh cuma satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu di sini melakukan apapun boleh. Yang nggak boleh cuma satu. Napa? Mendekati pohon ini. Yang sebagian riwayat mengatakan pohon ini namanya pohon khuldi. Iblis mulai menebar hoak. Iblis itu kan tidak akan terima kalau Adam dan Hawa bahagia. Maka mulai difitnah, mulai hasud, mulai iri. Jadi kalau ada orang bahagia, kok dia iri, jangan-jangan dia anak turunnya iblis. Akhirnya apa? Iblis menyebar hoak. Maka kalau Anda bertanya sama saya, siapakah pembuat hoak pertama? Pembuat hoak pertama adalah iblis. Dan siapakah korban hoak pertama? Hawa. Iblis mulai bikin woro-woro. Iki loh, kenapa pohon ini tidak boleh didekati? Karena dari semua pohon yang ada di surga, pohon ini yang paling enak buahnya. Nabi Adam nggak percaya. Siti Hawa termakan uangnya iblis. Akhirnya Siti Hawa merayu Adam, kuwi calanan ngrungokno. Sing ngono kuwi wong wedok ngerayu wong lanang, ora kok wong lanang ngerayu wong wedok. Mila kok kowe gaweane gombali cah wedok, aku curiga jangan-jangan casingmu lanang tapi isine wedok. Berarti kelas ora beda karo Miko. Nangis. Oleh tak dengake rampung pengajian Miko normal sekabehane. Dia malah gelem ngamini enggak mau. Hawa mulai merayu Adam. Mas Adam. Apa be? Mbok kula dipeke wong saking wit niki. Niki dilarang karo pangeran ora dipangan mergo rasane buahe paling enak. Adam terprovokasi. Lho, kok lah ana wong lanang dirayu wong wedok kuwi tiba imane ora kuat wis sejak zaman Nabi Adam. Wong wedok gaweane rayu, wong lanang sing dirayu ora kuat itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Lha wae. Mila rusake pejabatnya rata-rata mergo sing wedok niki nyuwun sewu banyak keinginan merayu suaminya, akhirnya suaminya korupsi. Adam terprovokasi dengan mengatakan demi cintaku padamu, oke, akan aku lakukan. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Wis tahu matamu, wis tahu. Teori ini wis tahu. Emangnya aku cowok apaan?
Dua-duanya kemudian dimakan berdua oleh Adam dan Hawa. Disinilah kemudian Allah murka. Fa'azallahuma syaitan. Setan telah menggelincirkan Adam dan Hawa. Allah murka. Nabi Adam dibuang ke ujung barat. Sana barat. Ke barat. Nabi Adam dibuang ke ujung barat di negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur di negara namanya India. Bapak tak kasih tahu. Mas-mas kamu harus tahu. Kalau kamu ngajak istri makan, Dek, ayo makan, kamu pengen makan apa? Biasanya perempuan jawabannya apa? Terserah. Pertanyaannya, kenapa perempuan kalau diajak makan laki-laki pasti jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Iya, ning surga kabeh oleh dipangan kok malah milih khuldi. Maka gara-gara itu sampai sekarang perempuan kalau diajak makan jawabannya terserah. Kenapa? Salah milih makan. Wong wedok rungokno kupingmu. Ayo Dik mangan-mangan apa? Terserah. Kalau milih wedok ini Kulang pengen golek bojo sing dimulai dari nol nempong bensin. Dimulai dari nol ya Mas? Ya. Yang mau nengke ya. Wela golek bojo sing kakean pola, ngangkul susu. Pola karena harga susu melonjak-lonjak. Saya minum kopi dulu. Kopi tanpa susu. Karena kalau kopi susu membingungkan kok. Kopi ini ngajak melek, susunya ngajak dulu. Makanya kalau saya pengajian dikasih kopi susu, langsung tak akali. Kopi ini tak umbe, susunya tak sekali. Makanya saking seringnya saya itu minum kopi, saya sempat ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapal. Kopi itu beruang, dibuka kopinya nggak ada luar. Yang jujur iklan itu cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Merasa suara saya tidak maksimal berdosa ini terlalu bunyi. Jadi ini kuping rame nak bunyi. Tidak bukan soal ini. Woi tukang son, bener makan ngaji ini nguyuh cewek. Mau cewek. Oh ini son bayar kok gratis? Bayar kok elek. Tak dongake muga-muga sonmu dadi son sing paling gede. Sak RT. Lara enakan gue nanggung-nanggung kok. Akhirnya apa? Singkat cerita, Nabi Adam dibuang ke barat, Siti Hawa dibuang ke timur. Bahasanya Bainal Masyriq wal Maghrib. Kalau saya dengan Miko ini bedanya Bainal sama pas sumur sak. Sumur sak. Kamu jangan lihat saya, ntar kamu nafsu. Waktu ngaji mikir waktu bro, pengen ngaceng lah bahaya. Atau bro, aku menghindar kenal iki. Siti Hawa dari ujung timur nyari Nabi Adam, jalan dia sampai nyanyi lagunya Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Nabi Adam bengok, ra krungu. Aduh. Nabi Adam golek Siti Hawa, melaku dari barat ke timur, nyanyi lagunya NBA, Kelingan Mantan.
kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi malaikate bengok Akhirnya Nabi Adam golek Siti Hawa golek Nabi Adam. Hawa bilang ditinggal Rabi. Wah, akhirnya nyanyi lagu Nela Karisma ditinggal Rabi. Yes, selamat di sini. Ditinggal Rabi tadi selamat. Orang mangan wae. Ini kita gawe dul. Orang badok wae. Sampai kemune. Jadi kira lemu oleh sama waktu kabeh. Belajar ngaji orang budak badok. Di dan disekarang Rabi Mod. Ya, mudah-mudahan versi selawat ambiar versi Gus Miftah. Ditinggal Rabi. Kemarin final doanya Gus Miftah di alun-alun Ponorogo ngaji sama Didi Kempot. Apa doanya sobat matane ini kan tempat dilaknat ke Miko gitu aku selawatan Miko juga begini tak sawer saya sawer ya Pak ya sawer nanti baik nah dengarnya gue mulai pengajian silitmu rapat meneh Salam Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca ado karo agama. Rabu
sapa? Iki ngaji, ya bukan badok wae. Kan aku jadi ingin. Oh, Pak Dini pengen nyedaki Miko. Iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya setelah 200 tahun, bahkan dalam riwayat lain disebutkan 300 tahun Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa. Satu ketika Nabi Adam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Apa kalimat doa yang meluncur dari mulut Nabi Adam? Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang namanya tertulis di tiang arsy berjejer dengan namamu, tolong pertemukanlah aku dengan istriku Siti Hawa. Mendengar doa Nabi Adam, Allah kaget. Dari mana Adam tahu nama Muhammad? Padahal nama Muhammad belum berwujud karena dia Nabi terakhir. Nabi Adam ditanya oleh Allah. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi karena ingin tahu dari mana Adam tahu nama Muhammad. Adam, nama Gus ya Allah. Kok awakmu ngerti nama Muhammad dari mana? Apa jawaban Nabi Adam? Gusti, ketika engkau menciptakan jasadku, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Warofatu roksi, kemudian aku mengangkat kepalaku. Aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang arsy bersanding dengan namamu. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kok di masjid itu pasti ada nama Allah, nama Muhammad? Itu gambaran di arsy bahwa nama Allah dan nama Muhammad itu berjejer jadi satu. Masya Allah. Gara-gara doanya Nabi Adam ini, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, yang namanya tertulis di Lauhil Mahfuz, yang namanya berjejer dengan namamu, pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah langsung mengabulkan doa Nabi Adam. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya centang biru 2 dibaca oleh Allah. Di sini pengajiannya paling nyantai. Duduk depan kiai itu KS konser dia. Wah, samuran punya penyakit asam urat. Tak kasih tambah nih. Nanti pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya diwedangi asamnya, waktunya dinutuki uratnya. Insya Allah dijamin remuk. Katanya rondo kita. Iya. Oh, bukan. Ada karyawan Kim Halim ya, Kim Halim yang rondo. Oh, banyak. Ada yang naksir dengan dia? Janda semakin di depan. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Rondo dilawan, bila rabi kalau rondo enak, ibarat numpak jalan, rap lu ngajarin Melayu. Sampai saya buat lagu khusus untuk para janda. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo, atine bingung, nangis saben bengi turu dhewe, ra ono sing ngancani, ditumpaki arang-arang. Sing aku sapa? Langsung sikile dipetok alah. Apa ngajar kamu tak salah ngomong ini di sini. Aku jadi ra apa-apa yo, mengaku batin. Apa kowe kira rumangsane tungkakmu meletek-meletek. Ngono ning omah diceluk mama. Mama tungkake meletek.
Gara-gara doa Nabi Adam dimulai dengan membaca sholawat, doanya tidak ditolak oleh Allah. Pelajarannya apa? Saya pengen karyawan King Halim memulai aktivitasnya dengan membaca sholawat. Manajer HRD pasti kumpulkan karyawan. Kita mulai pekerjaan kita hari ini dengan membaca sholawat Nariyah 1000 kali. Yang akan dipimpin oleh saudara Miko Amahna. Saya sudah mempraktekkan ini kepada salah satu jamaah saya di Boyolali. Boyolali itu kan terkenal Superboy, susu perawan susu perah Boyolali. Susu perawan Boyolali, susu perah Boyolali. Sapi-sapi di Boyolali itu kok, itu sapi paling sabar sedunia. Buktinya apa? Tiap hari susunya dicekeli rata menjaluk dirabi. Iya. Sabar kok. Tapi kalau profesi paling sabar itu adalah tukang becak. Nunggu penumpangnya teko, becaknya tumpai dewi. Bahkan saya pernah lihat tukang becaknya ditabrak sama mobil, remuk nggak marah. Cuman nyanyi lagu India. Matane. Jamaah saya di Boyolali ini profesinya tukang perah susu sapi. Dan Anda tahu, setiap kali masuk kandang, wudu dulu. Ketemu sapi, sapinya ditoke, cekal susunya diperah sholawatan. Gara-gara setiap kali aktivitasnya bersolawat, subhanallah, anaknya papat dari wong kabeh. Wong kabeh dah. Masa dari sapi lagi ya? Maksudnya wong kabeh itu dari wong top kabeh. Luar biasa istiqomahnya dia membaca sholawat. Masuk kandang, sapi ditoke, cekal susunya, dia sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Semua pakai mengsetok. Lalu besok dibujuk loh, sholawat melakukan kamar. Allahumma sholli wa sallim ala. Sing ngomong langsung nyah. Cie, jomblonya pengen. Santai dah. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo. Kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Ya siapa tahu pulang pengajian dari King Halim insya Allah banjirnya langsung nikah. Amin. Janda anak 15. Sopo mati anaknya anak tunggal, tunggalnya 5. Pelajarannya apa? Saya minta izin sama Allah, karyawan kita ini kalau bekerja dimulai dengan membaca sholawat, berkah ini. Boleh nggak Pak? Boleh. Mama marah oleh. Gancam makanya kekrek canggungmu. Loh, saya belum ngaji sudah disuap akik ya saya, disuap cincin ya. Ini melik-melik imitasi apa gitu. Gimana beli di mana Pak? Beli di? Oh, bikin sendiri. Oh. Ini apa ya? Kuningan Pak? Apa Pak? Oh Mas Budi, tenangnya kok. Apa kayak gue? Yura imbang di sini wireng kok. Cuma sih ya.
ahli sujud tenang iki. Raine apa meneh sing ngisor. Lalu seandainya Abu Lahab, Abu Jahal tampan putih tapi dilaknat oleh Allah. Bilal bin Rabah hitam, bahkan kalau dia malam hari tersenyum yang kelihatan cuma mata dan giginya tok, tetapi dirindukan bidadari surga. So ini pondok surga bidadari. Wow. Insyaallah. Bilal bin Rabah. Sampai baik. Tolong kalau lama-lama kamu jangan pernah bersembunyi di kegelapan ya. Ini padangan rakyat toh. Orangnya ketengan. Mbak punya anak di Solawati loh. Anakmu nakal, turu. Cakal sirai dilus-lus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku orang nakal. Al-Fatihah. Mandi. Kamu punya istri, cangkemnya cerewet, gampang turun cekal cangkemnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkemnya bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, gampang tambah Yasin sak tahlile. Biar mendarat dhewe. Sholawat. Maka kenapa kemudian Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa menawa maca kerto mayoritas NU lho kopiahe NU. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Ini baru nama Muhammad, belum kita belajar akhlaknya. Bagaimana kemudian ada pertanyaan begini, Bos, boleh nggak kita bekerja sementara perusahaannya yang punya nama Islam? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kamu nggak usah galau. Walaupun beliau berbeda agama dengan kalian, Islam yang kita anut adalah Islam wasatiyah, tawasud, yang mengedepankan tasamuh, toleransi, Islam yang modern. Gak ada masalah kita bergaul dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang di sekeliling kita yang beragama berbeda dengan kita. Gak ada masalah. Saya selalu mengatakan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung ada dua. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji ini mana empret sing dase putih. Bahkan burung gereja sukanya tinggal di masjid. Orang-orang tulisan burung gereja dilarang masuk lurah. Malah Pak Haji jarang mlebu masjid. Kuwi jenenge hajingan. Tapi kalau ikan kok agamanya pasti Katolik. Buktinya apa? Ikan yang paling besar namanya paus. Maka begitu banyak yang bisa kita pelajari dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ini konteksnya adalah karyawan, saya cuma ini pesan satu. Mulailah semua aktivitasmu dengan membaca sholawat. Uripmu berkah, insya Allah perusahaanmu bisa istiqomah. Amin. Kalau kemudian gara-gara sholawatmu omset penjualan King Halim naik, saya doakan mudah-mudahan gajinya juga naik. Saya dengar katanya karyawan King Halim gajinya sebulan 15 juta. Kenapa? Karena sambil pulang jual cincin satu-satu. Saya ijazahkan kepada kalian sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu
La ilaha illallah. Dibaca 3 kali selepas sholat, kemudian membaca suratul Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Diterima ya? Kalian jawab qabil itu. Insyaallah qabul semua hajat, selesai semua masalah. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin Allahumma amin. Kita baca 3 kali untuk keberkahan kita dan kebaikan pabrik kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah kok. Mudah-mudahan tahun baru depan King Halim insyaallah omsetnya berkali-kali lipat. Allahumma. Terima kasih atas fasilitasnya. Anak-anak boleh ngaji di sini. Mudah-mudahan keberkahan untuk tokoh ya. Saya doakan panjang umur. Kalau sebelumnya mati, Anda hidup sendiri. Terima kasih. Oh, aku diutang nih kalau banjir. Kok anjir beli kok? Aku mau mobil ya. Aku juga kan. Oh, ada. Saya mau dapat kok. Gue pun nggak mampu. Terus tapi kalau banjir nih kayak aku nggak tahu. Itu kok hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.